Assalamualaikum, hari ini kita berada di Kelai 1 dan saya bersama Baik yang akan pulang ke Lombok pada hari ini tanggal 23 Agustus 2024. Dan pengurusan kompaunnya memang lama, hampir 1 bulan ya Baik ya? Ya, hampir 1 bulan. Jadi memang di immigration ini saat ini sedang ada sistem baru yaitu one stop pengurusan rekalibrasi. Jadi kan sekarang kalau pengurusan artiknya sudah nggak di lantai 4 tapi ada di bangunan bawah, di hall gitu. Dan sepertinya semua konsentrasi pegawai immigration itu ngurusin sistem one stop itu. Jadi memang pengurusan kompaunnya lama banget, sebulan, dan pembayaran kompaunnya adalah sebesar 3.100 di mana Baik di blacklist sampai dengan tahun 2028. Baik ini ada di Malaysia berapa lama Baik? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Jadi di belakang saya juga ada suaminya Baik nih yang ikut mengantarkan. Lomboknya mana? Lombok Timur. Lombok Timur, kecamatan? Montong Gading. Montong Gading. Monto Gading. Iya, Montong Gading. Oke, Montong Gading. Jadi saat ini juga Baik sedang mengandung. Usia kandungannya berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Jadi hari ini juga nggak bawa banyak barang nih, cuman bawa tas ini doang. Jadi simple banget karena biar nggak susah, barang-barangnya juga sudah dikirim ya ke Lombok ya. Oke, sekarang kita akan check-in. Oke, saya tanya dulu nih, Baik, gimana rasanya mau pulang? Alhamdulillah senang. Senang ya? Iya. Waktu nunggu lama deg-degan nggak? Berapa lama nih nggak siap-siap? Macam-macam gitu? pikirannya dah siap, macam gimana nih. Macam pikirannya sudah. Tapi setelah dapat info kalau sudah siap, gimana perasaannya? Senang. Senang. Di sini kerja apa setahun lebih atau menemani suami aja? Kerja Kedirun tidak tolong suami. Bantu-bantu suami ya. Waktu itu juga saya sempat nganterin Baik nih ke Pudu ya kalau nggak salah itu ya. Di situ tempatnya lebar, alhamdulillah. Saya ngeliatnya juga suaminya juga kerjanya tempatnya lengkap. Katanya beli kompor nggak usah beli, ember nggak beli ya. Kasih free sama bos dah. Kasih free sama bosnya ya. Sini Mas, saya tanya Mas. Baik orangnya ya. Gimana mau ditinggal istrinya? Ya rasanya sedih juga gitu, sedih ya. Mau gimana lagi? Sudah perjalanan gitu ya. Terpaksa pulang dulu. Demi kebaikan istri dan anak ya. Ini anak keberapa nih? Yang ketiga. Anak ketiga. Iya. Anak yang pertama dan kedua ikut orang tuanya di Ya, di kampungnya. Di kampung. Di kampung ya. Betah nggak kerjanya di Malaysia ini? Ya kalau saya memang sudah dari dulu ini sudah 5 tahun belum pulang ini. Nanti nunggu permitnya keluar baru pulang lah mungkin. Tapi hari- sudah tamprin ya? sudah semalam. Alhamdulillah. Semalam sudah tampil. Oke. Mungkin katanya bulan 10 keluar permitnya. Alhamdulillah. Nanti kalau permit sudah keluar, babynya juga sudah mau melahirkan ya, bisa dijenguk mungkin. Iyalah, langsung pulang lah jenguknya kalau Oke. permit sudah keluar. Seneng deh ngelihatnya nih pasangan berbahagia. Kenapa kamu nggak bawa apa-apa nih Baik, cuman bawa tas ransel aja? Biar senang aja, biar tak ribet-ribet. Nggak capek juga ya karena lagi mengandung juga biar nggak ngangkat-ngangkat koper ya. Sedang check-in menunggu di pesawat. Oke, kita sudah selesai check-in nih untuk Baik dan juga sudah mengisi formulir untuk ibu mengandung. Dan sekarang kita akan masuk ke pintu perlepasan antara bangsa. Hati-hati ya. Yuk, sini. Sini, bisa nih yang kosong nih, ke situ. Tuh kita melepas kepulangannya Baik nih. Ini pemeriksaan immigration yang pertama. Dadah Baik, hati-hati ya. Itu dia Baik sudah ke bawah. Gimana? Mana-mana boleh masuk. Yang bagian foreigner lah, Malaysia nggak boleh. Foreigner mah mana-mana boleh masuk. Cari untuk warga asing. Nah itu dia sudah. Baik sudah jalan menuju ke antrian warga asing. Nah itu
baik, sudah antri di counter immigration untuk warga asing. Kita tungguin sampai dia selesai dan berjalan menuju ke gate C6. Oke, alhamdulillah saudari kita yaitu Baik Nur Hayati sudah menuju ke gate C6, di mana antrian immigration hari ini nggak rame, jadinya cepet deh, nggak berdiri lama-lama karena kan Baik sedang mengandung. Dan alhamdulillah tentunya kita doakan ya untuk keselamatannya Baik, untuk babynya juga. Mudah-mudahan selalu dipermudah oleh Allah, juga untuk suaminya yang bekerja di Malaysia mencari nafkah untuk keluarganya di kampung juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari KLIA 1 saya sudah selesai. Sekarang saya akan menuju ke KLIA 2 pula. Di sana ada Pak Hendro yang akan pulang menuju ke Surabaya. Sekarang kita meluncur yuk ke KLIA 2. Oke, kita sudah sampai di KLIA 2 dan sekarang let's go. Kita akan menemani kepulangannya Pak Hendro. Yuk. Oke, kita lagi mau print boarding passnya milik Pak Hendro. Oke, saya sudah bersama Pak Hendro nih yang akan menuju ke Surabaya. Sudah berapa lama Pak di Malaysia Pak? Saya sudah lama juga lah. Berapa tahun? Udah banyak tahun dah. Kira-kira ingat nggak tahun berapa? Ya adalah 20 tahun dah. 20 tahun Pak? Iya. 20 tahun di Malaysia ini, apa yang dihasilkan sampai dengan sekarang mau pulang ini? Alhamdulillah lah, banyak yang dihasilkan lah. Manfaat untuk ramai orang pun boleh lah, banyak boleh tolong orang. Contohnya apa Pak? Ada Anak-anak? Anak-anak semua dah Lulus. habis lulus kuliah, semua sudah kawin, apa semua dah habis lah. Terakhir pulang tahun berapa Pak? Terakhir sebelum Covid Tahun 2020 ya berarti ya? 19. Oh 2019. Ya, jadi permitnya Pak Hendro nih mati terakhir bulan 2 tahun 2023. Jadi pembayaran compoundnya hanya 1.100. Kemudian sudah 20 tahun, hampir 20 tahun di Malaysia, sudah banyak manfaatnya untuk keluarga di kampung dan orang lain juga ya Pak ya. Lain dah banyak. Terus berterima kasih nggak Pak? Terima kasih lah Malaysia, terima kasih semualah kawan-kawan semua baik sini ya. Perpisahan nggak Pak tadi malam Pak? Ya adalah dengan saya punya kawan siapa salah semua kawan perpisahan lah baik-baik semua. Oke, kita saat ini berada di counter service untuk minta pendampingan petugas AirAsia sampai dalam karena qadarullohnya Pak Hendro ini ketika mau pulang ini keadaan beliau itu tidak fit banget. Matanya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Ya rabun gitulah. Dan beliau ini sudah pernah operasi katarak dan sekarang mau pulang ini makin parah lagi keadaannya. Jadi kita mau pakai kursi roda supaya diantar sampai ke gate dalam. Sebenarnya sih badannya sehat, cuman beliau nggak bisa melihat. Jadi jarak pandangnya itu cuma sejengkal gini nih, sejengkal gini. Lebih dari sejengkal ini udah nggak bisa lagi, udah buram banget matanya, udah nggak bisa ngelihat. Jadi ya pasti nyasar lah. Jadi kita sedang menunggu untuk dapat bantuan kursi roda untuk diantarkan sampai dengan pesawat ke dalam. Nanti juga ketika turun dari AirAsia di Surabaya juga akan ada petugas AirAsia yang akan mendampingi juga sampai keluar dari pintu bandara. Kita tanya ya, jarak pandang Pak Hendro nih sampai mana nih bisa ngelihatnya? Paling setengah meter pun dah gara akak pun dah tak nampak merah siki-siki aja Iya, dah kabut iya. Dah tak nampak dah. Udah nggak Tak kelihatan jelas. semua? Tak boleh. Tak boleh nampak. Jadi sejengkal kali apa ya? Sejengkal saja baru boleh nampak terang. Cuma nampak warna saja lah, merah sedikit, hitam gitu aja semua. Iya, iya. Udah tak nampak lagi dah. Jadi Pak Hendro ini memang menderita banyak penyakit ya, kesian juga. Ada penyakit darah tinggi, terus juga diabetes, kemudian juga istri beliau juga meninggal. Kapan Pak istrinya meninggal Pak? Ya 6 nih, dekat setahun ya. 8 bulan yang lalu istrinya Pak Hendro ini meninggal dan beliau juga nggak bisa memakamkan, mengebumikan istrinya. Jadi ya stres juga mungkin, banyak pikiran, aduh campur aduk deh. Kalau orang mau pulang itu kan seneng lah Pak Hendro nih, pikirannya kemana-mana, udah penyakitnya juga banyak. Jadi aduh
Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Terus juga mudah-mudahan ada apa ya, semangat gitu untuk sembuh. Ya Pak. Semangat lah, semangat. Kumpul sama anak, kumpul sama cucu, siapa tahu bisa jadi obat untuk Pak Hendro. Di sini juga udah berobat, udah ke dokter, udah pernah operasi katarak juga ya Pak ya. Selaput matanya juga sudah diambil gitu. Tapi ya nggak lama matanya nggak bisa lagi ngelihat. Udah cuman 2 bulan ya Pak berhasil operasi kataraknya itu ya. 2 bulan kembali buram lagi ya. Jadi 2 bulan. Semoga bisa nampak. Oh cuma 2 bulan katanya bisa melihat. Darah tinggi pun udah tinggi sangat, gula pun udah tinggi sangat. Itu efek itu dokter jaga udah tak boleh baik, kena turunkan semua. Baru boleh baik. Jadi ini pesawatnya Pak Hendro itu jam boardingnya jam 6 menuju Surabaya. Tapi nanti jam 5.40 kan dibawa oleh petugasnya AirAsia dengan naik kursi roda sampai ke dalam. Jadi memang kalau naik kursi roda itu akan dihantarnya terakhir. Oke, jadi harga untuk kursi rodanya adalah Rp60 pada hari ini. Dan nanti sampai di Surabaya pun akan ada yang membantu untuk menghantarkan Pak Hendro sampai dengan keluar. Ini udah waktunya nih, kita akan nunggu kursi rodanya dikeluarkan oleh petugasnya. Jadi kalau Anda memerlukan kursi roda, Anda bisa datang ke counter V16. Di counter V16. Di sebelah counter V16 itu ada sebuah counter bertuliskan service counter. Nah, di sini Anda bisa menyewa kursi roda untuk orang sakit, orang tua, atau ibu mengandung. Pak, ayo Pak. Sudah waktunya. Sudah waktunya kita pulang. Dia tak boleh, mata dia tak nampak. Iya. Oke. Ini. Oke. Terima kasih. Oke. Boleh. Selamat jalan ya Pak ya. Hati-hati ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Ya. Kasih ya Bang. Ini karena pakai kursi roda jadi dapat laluan khusus. Selamat jalan Pak Hendro. Ya. Tuh Pak Hendro menuju ke pintu perlepasan antara bangsa. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini 23 Agustus 2023, alhamdulillah 2 orang saudara kita kembali ke Indonesia, dan ada 2 orang hari ini dengan tujuan yang berbeda dan juga di bandara yang berbeda. Tadi ada Baik Nurhayati yang menuju ke Lombok dengan pesawat Super Airjet di Kelai 1, dan juga barusan ada Bapak Hendro menuju ke Surabaya dengan pesawat AirAsia di Kelai 2. Sekian, saya Ika Wulandari langsung dari Kelai 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.